Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas materi tentang operasi vektor. Oke, tapi sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu supaya yang kita pelajari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, kita membahas tentang operasi vektor. Yang pertama yaitu kita bahas tentang penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, penjumlahan vektor secara analitik atau aljabar, nanti selanjutnya secara geometri. Ya. Nah, kita bahas tentang secara aljabar dulu. Misalkan untuk U dan V pada dimensi 2, ini atau di ruang 2 dimensi ya. Jika U itu adalah A, B, dan V adalah CD, maka penjumlahannya vektor U ditambah vektor V sama dengan AB ditambah CD. Jumlahkan yang di atas, jumlahkan yang di bawah gitu. Berarti jadi A ditambah C, yang di bawahnya B ditambah D. Seperti itu. Oke, contoh, diketahui vektor A 3, min 1 dan vektor B 4, 3 serta C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Maka tentukanlah vektor C-nya. Oke, kita jawab. Tadi C itu katanya vektor C adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Vektor A itu 3, min 1, vektor B itu 4, 3. Kita jumlahkan. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Minus 1 ditambah 3 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi gampang ya sebenarnya untuk penjumlahan vektor. Nah, selanjutnya untuk di ruang dimensi 3, jika U-nya itu A, B, C, vektor V-nya itu D, E, F, maka ya sama aja penjumlahannya itu yang di atas dijumlahkan yaitu A ditambah D, yang di tengah B ditambah E, yang di bawah itu C ditambah F. Contoh, diketahui vektor A 2, 1, 3 dan vektor B minus 4, 3, 1 serta vektor C itu vektor A ditambah dengan vektor B. Maka tentukanlah vektor C. Oke, kita jawab berarti C itu vektor A ditambah vektor B. Maka sama dengan 2, 1, 3 ditambah minus 4, 3, 1. Nah, kita jumlahkan hasilnya menjadi minus 2, 4, 2. Oke. 2 ditambah minus 4 itu sama dengan minus 2, 1 ditambah 3 itu 4, 3 ditambah minus 1 sama dengan 2. Lanjut, yang kedua kita bicara tentang pengurangan vektor. Ini masih pengurangan vektor secara analitik ya, atau secara aljabar. Nah, sama seperti tadi untuk U dan V pada dimensi 2 atau ruang 2 dimensi, jika U-nya itu A dan AB, vektor V-nya itu CD, maka kalau pengurangannya ya langsung aja yang atas dikurangin yang atas, yang bawah juga dikurangi yang bawah. Berarti A dikurang C, yang di bawah itu B dikurang D. Contoh, diketahui vektor A 5, minus 2 dan B 2, 1 serta C itu A dikurang B. Maka tentukanlah vektor C. Ya sudah, kita jawab vektor C itu adalah vektor A dikurangi dengan vektor B. Maka hasilnya 5 minus 2 dikurangi 2, 1. 5 kurang 2 sama dengan 3. Minus 2 dikurangi 1 sama dengan minus 3. Maka hasilnya adalah 3 minus 3. Nah, untuk pengurangan U dan V pada dimensi 3 atau ruang 3 dimensi, jika U-nya itu A, B, dan C, vektor V-nya itu D, E, F, maka ya pengurangannya sama juga. Yang atas dikurang yang atas, A dikurang D, yang tengah B dikurang E, yang di bawah itu C dikurangi F. Contoh, kita pakai contoh soal yang tadi. Kalau vektor A-nya sama dengan 2, 1, 3 dan vektor B-nya itu minus 4, 3, 1, minus 4, 3, minus 1, serta vektor C itu sama dengan vektor A dikurangi dengan vektor B.
maka tentukanlah vektor C. Jawab vektor C itu adalah vektor A dikurangi vektor B, gitu ya. Kita substitusi nilainya. 2, 1, 3 dikurangi minus 4, 3, minus 1. 2 dikurangi minus 4 itu sama dengan 6. 1 dikurangi 3 sama dengan minus 2. 3 dikurangi minus 1 sama dengan 4. Maka inilah hasil pengurangan dari A dikurangi B. Nah, selanjutnya kita bicara tentang penjumlahan vektor secara geometri atau secara kita menggambarnya seperti apa, seperti itu. Oke. Nah, misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A-nya itu seperti ini, dia mendatar. Vektor B-nya itu ya dia agak serong ke kanan atas gitu ya, vektor B. Nah, maka yang ditanya vektor A ditambah vektor B. Untuk menjumlahkan vektor secara geometri ini ada dua cara. Yang pertama dengan aturan segitiga. Gimana aturan segitiga? Kita gambar dulu vektor A-nya gitu ya. Lalu vektor B ini kita tempelkan ke ujung vektor A gitu. Berarti pangkal vektor B kita tempelkan di ujung vektor A gitu ya. Kita tempelkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik dari titik pangkal A ini ke titik ujung vektor B. Gitu ya. Seperti ini, inilah vektor A ditambah vektor B. Nah, selain itu ada namanya aturan jajar genjang. Caranya gimana? Sama juga seperti tadi kita gambar vektor A. Nah, bedanya kalau tadi vektor B-nya kita ambil di ujung dari vektor A, ini sama-sama kita ambil dari pangkal gitu. Kita gabungkan sama-sama di pangkal, lalu kita pakai garis bantu yang sejajar dengan vektor A, yang ini sejajar dengan vektor B. Nah, setelah itu kita tarik garis atau vektor dari titik pangkal ini ke ujung sini. Nah, inilah vektor A ditambah B. Nah, pengurangan vektor secara geometri sama juga seperti itu. Misalkan vektor A itu dan vektor B diketahui, ini vektor A, ini vektor B. Berarti minus vektor B itu adalah tandanya berlawanan atau arahnya berlawanan. Dia ke bawah. Maka ketika A dikurangi B, kita pakai aturan segitiga juga. Ini vektor A, gitu ya. Vektor B kalau kita kurangin kan kita pakai minus B, gitu ya. Berarti ini kita letakkan dari ujung vektor A, kita tarik garis atau kita tarik vektor minus B seperti ini. Nah, lalu resultannya atau hasilnya vektor A dikurangi B-nya itu kita tarik dari titik awal ke titik ujung. Maka inilah vektor A dikurangi B. Nah, untuk aturan jajar genjang, sama juga seperti tadi penjumlahan, kita vektor A-nya kita tulis, lalu vektor minus B-nya kita tulis juga. Nah, kita pakai garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan juga sejajar vektor B, tapi tempelkan sama-sama di ujungnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik vektor dari titik pangkal ini ke titik yang bertemu ini. Nah, inilah si vektor A dikurangi B. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkalian vektor dengan skalar. Oke, perkalian vektor dengan skalar kita bahas yang secara aljabar. Oke, jika misal vektor U adalah A dan B, dan vektor V adalah A, B, dan C. A, B, C gitu ya. Maka KU itu sama dengan K dikali A dan K dikali B. Sementara K kali vektor B itu elemennya semuanya dikalikan dengan
K itu apa? Konstanta yang kita kalikan atau skalar yang kita kalikan. Gitu ya. Kalikan aja semua unsurnya dengan apa skalarnya tadi. Contoh, jika V itu 2, 4, tentukan vektor 4V. Maka jawabnya adalah 4A. Loh, ini kok A pula ya? Aturannya P ya, nggak apa-apa ya. 4V sama dengan 4 dikali 2, 4. Maka hasilnya 8, 16. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16. Seperti itu. Oke. Nah, perkalian vektor dan skalar ini secara geometri, misal diketahui vektor A-nya seperti ini. Otomatis, vektor minus A-nya kebalikan arahnya. Nah, gambarkanlah vektor yang pertama itu 4A, yang kedua minus 3A. Ya. Jawab. Nah, vektor 4A itu artinya kan vektor A ditambah vektor A ditambah vektor A ditambah vektor A. Gitu ya. Maka kita gabungkan gambarnya. Ini vektor A yang pertama, vektor A yang kedua, kita gabungkan vektor A yang ketiga sampai vektor A yang keempat. Nah, maka setelah itu kita tarik garis ini dari titik pangkal ini sampai titik ujung. Itulah vektor 4A-nya tadi. Ya. Sementara untuk vektor minus 3A, maka 3 dikali minus A. Artinya minus A ditambah minus A ditambah minus A. Minus vektor A ya. Maka kalau kita gambar ini vektor minus A-nya ditambah lagi sekali lagi, ditambah lagi sekali lagi. Maka hasilnya kita tarik dari titik pangkal ke titik ujung. Inilah vektor minus 3A. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang vektor segaris atau bahasa kerennya kolinier. Oke, jika titik A dan titik B dan titik C segaris, misalkan ini titik A, ini titik B, ini titik C. Katanya ketiga titik ini segaris gitu ya. Maka bisa kita ambil kesimpulan AB itu sekian kalinya AC gitu ya. Bisa dipahami kira-kira. AB sekian kalinya AC. Atau bisa juga AB itu sekian kalinya BC. Atau bisa juga AC itu sekian kalinya BC. Gitu ya. Nah, contoh. Jika diketahui titik A 1, 2, 3, titik B 3, M kurang 1, 1, dan titik C 7, 5, minus 3. Katanya segaris gitu ya. Maka tentukanlah nilai M-nya. Oke, kita jawab. Ya, kita ambil AB itu K dikali AC. Maka kalau kalian ingat AB itu kan kemarin titik A dikurangi dengan titik B atau vektor vektor B dikurangi vektor A atau titik B dikurangi titik A gitu ya. Lalu sama dengan K dikali titik C dikurangi titik A. Oke, kita substitusi nilainya. B-nya ini 3, M kurang 1, 1. A-nya itu 1, 2, 3. Lalu sama dengan K, ini dikali dengan 7, 5, minus 3 dikurangi 1, 2, 3. Oke, kita sederhanakan. 3 dikurangi 1, 2. M kurang 1 dikurangi 2 jadi M dikurang 3. 1 kurang 3 menjadi minus 2. Oke, sama dengan K dikali 7 dikurangi 1, 6. 5 kurang 2, 3. Minus 3 dikurangi 3 sama dengan minus 6. Nah, maka kalau kita lihat, ini kan 6 sama dengan 2 sama dengan K dikali 6. Gitu ya. 2 sama dengan K dikali 6. Oke, 2 sama dengan 6, 6K. Kalau gitu, K-nya itu pindahkan. Berarti 2/6 atau sama dengan 1/3. Nah, kita lihat baris kedua. M dikurang 3 itu sama dengan
K dikali 3, K-nya tadi kan 1/3, gitu ya. Kita kalikan 1/3 kali 3 itu sama dengan 1. Berarti M kurang 3 sama dengan 1. Pindahkan minus 3-nya ini ke kanan, jadi positif 3. Berarti M sama dengan 1 ditambah 3. Maka nilai M adalah ya 4. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kita pada hari ini. Jangan lupa semangat belajar, diulang-ulang lagi pembelajarannya itu supaya bisa jadi lebih paham. Oke, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.